kalau jika ada keperluan. Kemudian Abah Heri alhamdulillah pimpinan hadis tadi pagi bisa hadir juga. Bapak yang tempoh hari setelah berada rumah di Marawi Guru dari tadi dan berikutnya. Alhamdulillah Pak Sajim, Pak Dimata, dan Pak Heri alhamdulillah biasa membersamai keberadaan pengajar yang sudah lebih dari 10 tahun ini. Alhamdulillah dengan kita berlangsung beberapa takdir dan saya Bapak dan Ibu sekalian hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sekarang malam Senin atau Ahad malam sudah berada di bulan Rajab tanggal 6 atau malam ke-6 bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kepada Asyur, bulan yang Allah agungkan karena keagungan di dalamnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala ini, perjalanan kita berada di Majlis Al-Hidayah 2 akan mengantarkan menuju keagungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dulu dan kebersamaan kita di mushola atau di Majlis Al-Hidayah 2 ini akan menjadi bagian usaha dan upaya kita, pertama untuk mengumpulkan total amal akhirat kita nanti. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Yang ketiga, menggugurkan kewajiban kita untuk selalu ilmi menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah yang paling utama untuk mendapatkan dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang tertera dan sudah disampaikan tadi Allah Subhanahu wa taala perkenankan kabul yang buat kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, jasmani dan rohani, mudah segala urusan, berkah rezeki kehidupan, soleh ahli keturunan, dan mudah-mudahan Allah tambahkan rasa kebahagiaan. Amin. Amin ya Allah. Salawat dan salam juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Rasul yang agung, Kanjeng Nabi yang sangat terpuji, Nabi Yuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita betul-betul benar-benar dipilih dan diakui menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti disediakan pertolongan Nabi dengan syafaatul umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita, keluarga kita, sepupu kita, jamaah kita, Bapak Haji Ahmad Syafiri sedang berbuka puasa ditinggal oleh ibunya, Ibu Hajar Masiyah binti Haji Ahmad. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah khusus buat almarhumah Ibu Hajar Masiyah binti Haji Ahmad, keluarga besar Haji Musid, kemudian keluarga besar Bapak Sarin almarhum wakil tempat ini, dan juga para donatur dan keluarga besarnya, termasuk keluarga besar kita semua yang sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, mendahului kepada kita semua. Mudah-mudahan mereka ditambahkan maghfirah ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilafnya, dimaafkan kesalahan salahnya, dimuliakan di alam barzahnya, diterangi di alam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah satukan dengan rahmat dan ridhonya, masuk berada di dalam surganya yang agung dan mulia. Dan juga mudah-mudahan wafat mereka termasuk
Dan mudah-mudahan sekaligus kita mengawali dengan seperti Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa Allah jaga, majelis kita senantiasa Allah lindungi, mushola ini senantiasa Allah berkahi, siar-siar di dalamnya juga mudah-mudahan aja nih. Balai bencana musibah fitnah mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lingkungan mushola ini mudah-mudahan dijadikan lingkungan yang diberkahi, dijaga, dilindungi dan diridhoi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirnya wa likulli niyatin sholihah wa ya sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir fir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk membersamai kegiatan rutin dan sekaligus mengambil salah satu di antara hikmah pengajian dan hikmah bulan Rajab yang agung dan mulia, di mana di bulan Rajab terjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung yang Allah turunkan sebagai bentuk contoh keagungan dan keindahan kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada hamba-hambanya, bagi khusus diperlihatkan kepada hamba yang mulia, baginda agung Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang sangat jauh, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan di waktu malam yang diawali dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan naik dari tahapan langit pertama sampai tahapan langit terakhir, langit ketujuh, kemudian sampai di Sidratul Mustawa dan sampai di alam terakhir yang baginda Rasul sampai tanpa ditemani, tanpa didampingi oleh malaikat Jibril, karena ketidaksanggupan malaikat Jibril untuk berada di alam laut, di alam Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan, dan hanya baginda Rasul, baginda Nabi yang bisa hadir, bisa singgah di alam tersebut dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu yang sehari semalam menjadi amalan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan wujud syukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya, pembuatan pembentukan rasa yang Allah sajikan, yang Allah sediakan di dalam hati, di dalam jasmani dan rohani kita, sebagai bentuk bahwa kita ini betul-betul merasa sudah banyak diberikan anugerah, rahmat dan pemberiannya yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu menjadi bagian mediasi kita, penghubung alat untuk bisa menghubungkan antara rohani kita dan jasmani kita dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan, serta umpilat yang harus kita jauhi, rukun-rukun yang harus kita penuhi, sehingga akan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran Nabi SAW membawa perintah ibadah sholat yang menjadi semulia-mulianya nilai ibadah, atau
sebanyak-banyak lauk dituang, kalau tidak ditempatkan di dalam wadah itu rentan untuk bercecer kemana-mana, tidak tertampung. Tetapi kalau kita ada wadahnya, maka ibadah nasi beserta lauknya itu akan ada dalam tempat yang aman, ada dalam tempat yang kondisinya terjaga, sehingga jauh kemungkinan untuk terjatuh, kecuali memang dijatuhkan dengan sengaja atau tumpah dan ditumpahkan dengan sengaja. Kalau sudah diwadahin, sudah ditempatin, maka namanya nasi lompat sendiri, namanya lauk lompat sendiri, kecuali lauknya ikan asin, umpamanya ikan yang masih hidup ditaruh di situ, baru bisa lompat. Jadi kalau namanya udah matang, nggak ada istilah nasi lompat sendiri, lauk lompat sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka penting dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan segala bentuk keinginan, hasrat dan cita-cita ingin melakukan pengabdian, melaksanakan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah. Penting kita membuat wadah-wadah amal, wadah-wadah perbuatan yang sudah ditujukan kepada Allah sebagai media ibadah. Jadi rugi kalau kita ibadah tapi nggak punya wadah ibadah. Melakukan ibadah kita nggak punya tempat-tempat untuk ibadah. Sama seperti kita punya buku nggak punya lemarinya. Gitu. Jadi buku itu bisa tercecer di mana saja, bertempat tidak pada tempatnya, yang kemungkinan pertama yang bisa rusak, bahkan dijaminkan pada suatu ketika bisa juga buku itu hilang. Dan begitu juga amalia kita, kalau kita tidak punya tempatnya, maka dikhawatirkan nanti akan rusak, dikhawatirkan amalia kita akan tumpah, tidak punya tempat, bahkan dikhawatirkan akan hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah ini. Nah, sholat yang 5 waktu ini kita bersyukur kepada Allah. Baginda Rasul sayang banget sama kita, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan syariat agama Islam yang agung dan mulia, supaya kita juga termasuk dekat kepada Rasulullah. Maka sholat itu menjadi media, menjadi jalan untuk bisa dekat dengan semua itu. Karena Rasulullah SAW senantiasa sebutkan namanya ketika kita sholat. Waktu tahiyat kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan keimanan kita ditambah kepada Rasul dan utusan yang lain, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasul disebutkan waktu sholat. Syariat agama kita pun akan menjadi dekat, karena sholat adalah salah satu di antara syariat agama yang kita lakukan, yang wajib kita kerjakan. Termasuk bagian syariat, bagian hukum agama yang diperintahkan untuk sempurna dilaksanakan. Dari ucapan, dari gerakan, sampai kepada gerakan hati yang ditujukan untuk menyempurnakan amalia ibadah sholat tersebut. Seperti para ulama mendefinisikan ibadah sholat itu dengan definisi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Aqwalun ucapan-ucapan. Aqwal itu artinya jamak daripada qaulun. Kalau qaulun artinya satu ucapan. Kalau aqwalun beberapa ucapan. Aqwalun wa af'alun. Af'alun ini juga jamak daripada kata fa'lun atau fi'lun, dijamakkan menjadi af'alun. Kalau fa'lun atau fi'lun satu pekerjaan, satu perbuatan. Kalau af'alun macam-macam perbuatan.
Ini adalah rangkaian sholat. Jadi sholat itu adalah rangkaian dari ucapan, rangkaian dari perbuatan atau gerakan, bahkan rangkaian dari hati yang ikut bergerak untuk ikut ibadah di dalam ibadah sholat. Nah, kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk memaksimalkan bagaimana agar ibadah sholat ini menjadi ibadah yang berkualitas. Jadi menjadi lebih baik kualitasnya ataupun menjadi banyak kuantitasnya. Sholat 5 waktu sudah menjadi pokok buat kita. Tidak boleh tidak 5 waktu sehari semalam itu jangan sampai ditinggal. Pokoknya mau kondisi seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, 5 waktu ini jangan ditinggal. Jangankan lagi sehat, sakit pun tetap tidak boleh ditinggal. Saking pentingnya ibadah sholat ini sampai-sampai Allah lewat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan tata cara, memberikan kaifiat ibadah sholat ini lengkap, mulai daripada kondisi normal dalam kondisi sehat sampai kepada dalam kondisi sakit. Seperti Nabi menyampaikan, kalau engkau dalam keadaan sehat, engkau sholat wajib sambil berdiri. Wajib sambil berdiri. Terus kalau engkau tidak sanggup berdiri, sholat sambil berdiri karena sakit, maka tetap sholat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk nih yang kedua nih. Jadi sholat sembari duduk. Sholat sembari duduk. Kemudian kalau dengan sholat dengan duduk tidak bisa, maka sholatnya dengan cara berbaring. Yang berapa ini? Yang ketiga. Sholat dengan cara berbaring, selonjoran, berbaring, menghadap ke arah kiblat, menyatukan hati, menggerakkan anggota badan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan darurat saat itu. Namanya sholat sambil duduk, berarti tidak sempurna seperti sholat sambil berdiri. Jadi rukunya pun tidak seperti ruku orang yang berdiri. Kaifiatnya adalah hanya membungkukkan separohnya saja, itu dari duduk sebelum sampai ke sujud. Jadi ukuran rukunya adalah separoh ukuran antara duduk dengan sujud. Nah itu adalah apanya? Itu adalah rukunya. Jadi ruku orang yang sholat sambil duduk adalah membungkukkan setengah badan antara ukuran dia duduk tegak sampai dia sujud di tempat sujudnya. Gitu tuh. Berarti apa namanya separuh tuh ya, separuhnya dibungkukkan. Nah ini penting kita memahami kaifiat dan cara-cara, sehingga akan menjadi sholat yang akan sempurna karena rukunnya, karena syaratnya, karena mumtilatnya yang membatalkan ibadah sholat. Jadi mumtilatnya yang membatalkan sholatnya dijauhi, rukunnya dipenuhi, syaratnya tidak ditinggalkan. Seperti bersuci atau dalam keadaan punya wudu, kemudian beragama Islam, kemudian suci daripada haid atau nifas bagi wanita, tidak ada najis dan menutup aurat ketika kita menjalankan ibadah sholat.
Wa in fasada sa'irul amali. Nanti di hari kiamat itu yang pertama kali akan ditanyakan tentang urusan-urusan kita adalah tentang urusan sholat. Jadi pertama kali urusan apapun, baik ibadah ataupun muamalah, itu yang pertama kali ditanyakan adalah tentang sholat. Ditanya itu yang lain-lainnya, zakat belakangan, puasa belakangan, haji belakangan, sholawat belakangan, ngaji belakangan, berbuat baik kepada orang tua belakangan, silaturahmi belakangan, membantu orang belakangan. Yang pertama ditanya adalah urusan sholat. Sehingga katakan Nabi, fa'in sholat, apabila sholatnya baik, apabila sholatnya benar, apabila rukun dan syaratnya dipenuhi, yang membatalkannya dijauhi, maka menjadi sholat yang makbul, sholat yang diterima. Sehingga disampaikan sholaha sa'iru amali, akan menjadi barometer yang sangat pokok, penetapan yang sangat utama. Ketika sholatnya baik, maka urusan yang lain akan dianggap baik semuanya. Jadi barometernya tergantung kepada sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah sah, sholatnya sudah benar, rukunnya sudah betul, syaratnya sudah benar, kemudian muktilatnya juga sudah benar ditinggalkan, maka yang lainnya itu dianggap sudah baik karena baiknya sholat yang diperiksa pertama kali. Dikatakan Nabi, kalau sholatnya udah baik ya udah, urusan rumah tangga dianggap baik, urusan sosial dianggap baik, urusan apapun yang pernah kita lakukan di dunia waktu hidup semuanya dianggap baik. Gitu. Udah, periksa sholatnya bagaimana malaikat? Kata malaikat, oh ini sholatnya bulan bagus semuanya. Gitu. Ya sudah, kalau sholatnya sudah baik, yang lain centang apa? Centang. Bagus. Cek semua tuh, cek semua. Zakatnya udah bagus, padahal jarang-jarang kan zakat. Sholatnya dianggap bagus, pokoknya udah cek saja semua. Gitu. Nah, inilah salah satu di antara rahasia kehebatan sholat. Di mana kalau sholatnya sudah dianggap baik menurut pemeriksaan Allah lewat malaikatnya, yang lain segala urusan dianggap baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyempurnakan ibadah sholat itu seperti dari awal tadi, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari hatinya. Pertama dari ucapannya, semua ucapan di dalam sholat harus baik dan benar. Contohnya mengucapkan kalimat takbir. Kalimat takbir itu dua. Satu ada takbiratul ihram, dua ada takbir intiqal. Takbiratul ihram adalah kalimat takbir ucapan Allahu Akbar, di mana menjadi rukun pertama kali sebagai pembuka sholat, yang diiringi dengan tumbuk dan ikut sertanya niat di dalam hati. Allahu Akbar. Antara ucapan lafaz Allah sampai berakhir ucapan akbar, kita niat melakukan ibadah sholat, menyebutkan nama sholatnya, menyebutkan hukum sholatnya, dan menyebutkan bahwa sholat itu dikerjakan sebagai sholat yang makmum kalau kita berjamaah. Niat saya sholat maghrib menghadap kiblat, fardu karena Allah. Jadi sholatnya disebut, hukum sholatnya juga disebut. Hukum sholatnya apa? Wajib sholat maghrib karena termasuk 5 waktu yang hukumnya wajib. Kemudian niat kita mengerjakan sholat itu pun harus kita sebutkan di dalam hati, niat saya sholat. Sholatnya sholat maghrib disebutkan, hukum sholat maghribnya juga disebutkan. Berarti 3 yang pokok di dalam urusan niat ini jangan sampai tidak ada
ketika kita niat sholat, jangan sampai tidak ada yang tiga ini. Satu, niat saya mengerjakan sholat. Dua, nama sholatnya. Tiga, hukum sholatnya. Ini rukunnya. Disebutnya rukun niat. Jadi rukun niat itu adalah satu, niat menyebutkan pekerjaannya. Dua, menyebutkan nama sholatnya. Tiga, menyebutkan hukum sholatnya. Bahasa yang sudah dikerjakan dan dibahasakan dalam bahasa sholat sehari-hari, bahasa niatnya adalah niat saya sholat maghrib fardu karena Allah. Kemudian isya, niat saya sholat isya fardu karena Allah. Subuh, niat saya sholat subuh fardu karena Allah. Kemudian niat saya sholat duhur fardu karena Allah. Terakhir, niat saya sholat asar fardu karena Allah. Nah, selain daripada itu, contohnya seperti menghadap kiblat, contohnya bilangan rakaat, itu tidak disebutkan, tidak masalah, boleh tidak disebutkan, kecuali kalau kita berjamaah, kita harus menyatakan dengan kata makmuman atau imaman. Makmuman bagi yang mengikuti di belakang, makmuman bagi yang mimpin di depan. Imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Pertama itu ucapan. Nah, ucapan itu harus benar. Salah satunya adalah takbiratul ihram, ucapan takbirnya. Dua, yang rukun di dalam sholat yang diucapkan yang disebut dengan rukun qauli. Mana rukun qauli itu? Pertama, takbiratul ihram. Kedua, rukun qauli itu adalah membaca Fatihah. Nah, rukun qauli yang diucapkan dan menjadi rukun di dalam sholat, ucapan sholat itu atau ucapan rukun qauli itu harus baik dan benar. Kalau Fatihah berarti mulai ayat pertama kalimat bismillah sampai terakhir waladhdallin itu harus baik dan benar. Baik makhrajnya, kemudian baik tajwidnya, pas ukuran panjang dan pendeknya. Tidak memanjangkan yang pendek, juga tidak memendekkan yang panjang. Tidak menukarkan huruf atau tidak menambahkan huruf atau tidak mengurangkan huruf. Gitu. Karena semuanya itu kalau dilakukan, satu, hukumnya haram, dua, membatalkan sholat. Jadi batal jadinya. Jadi batal. Kenapa? Karena nambahin huruf dalam bacaan, ngurangin huruf dalam bacaan, kemudian tidak benar dalam bacaan. Nah, untuk mengarah kepada kesempurnaan membaca berarti wajib bagi kita mengiringi bacaan-bacaan yang rukun, ucapan-ucapan yang wajib di dalam sholat dengan cara belajar. Jadi wajib kita belajar ini. Fatihah bagaimana mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yang baik dan benar sampai waladhdallin. Adapun kalau surat itu hukumnya adalah sunat. Sunat, jadi sunat itu artinya kalau dibacakan maka pahalanya nambah, maka kadar kebaikannya bertambah. Tapi kalau dalam kondisi darurat, satu, darurat tidak bisa membaca surat. Dua, terburu-buru karena ada satu keperluan atau hajat, tidak dibacakan, tidak jadi masalah. Tetapi kalau memang masih bisa dibacakan, itu jauh lebih afdol dibandingkan kita meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang suratnya sudah ada yang hafal, walaupun cuma surat pendek, baca sebagai tambahan rukun qauli yang ada.